Jangan lupa Cikarik akan mengadakan giveaway di 10.000 subscriber. Jadi tonton video ini sampai habis dan share ke teman-teman kalian dan ajak subscribe ke channel ini supaya kalian bisa dapat giveaway-nya lebih. Halo, selamat datang di channel Cikarik. Pada video kali ini kita akan unboxing HP yang mirip Motorola jadul. Yaitu Samsung Z Flip ya. Jadi ini harganya lumayan, ini udah bisa kalian beli motor yang hampir NMAX, Aerox, PCX nggak nyampe sih ya. Bisa kalian beli Vario mungkin kali ya. Dan ya kita buka aja lah. Kita sekarang unboxing si Samsung Z Flip ini. Nah kita nilai dulu dari si kemasannya. Kalau kalian lihat di situ ada Z-nya itu nggak terlalu kelihatan ya. Dan simple banget, nggak kelihatan kayak wah banget ada gold-goldnya atau segala macem. Jadi ini termasuk simple tapi masuknya elegan ya. Kita lihat aja isinya apakah benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita. Kita akan coba buka aja. Oke, jadi kita sudah buka, ini kosong ya, 21 juta. Bayangkan 21 juta. Wow. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini cutternya kita singkirkan. Kita lihat, ini saya harus hati-hati sekali nih. Karena kalau ini sampai rusak, saya harus ganti seharga motor. Oke? Oh, ternyata saya salah. Maafkan. Ternyata kebalik. Oke. Jadi ini adalah depannya flip ya, ada tulisannya flip. Maafkan saya. Kita akan buka. Karena tadi saya sudah kebalik dan hampir menjatuhkan HP-nya. Oke. Dan di sini ada handphonenya. Kita dapat apa aja? Sebentar ya, saya coba buka ini. Oh, ada kotaknya lagi. Oke, sudah kosong ya. Jadi kita akan coba lihat isinya, kita dapat apa aja. Oke, Premier Service. Wah, ini ada service khusus, customer service khusus buat Galaxy Z. Wah, premium sekali. Ini ada handphonenya, ada kepala chargernya, sudah fast charging. Di sini ada embossnya ya, fast charging. Oke, kita lihat isinya lagi apa. Di sini kita dapat apa nih? Oh, OTG ini sepertinya ya, OTG. Oke, sini kita dapat kabel USB yang panjang banget ini. Kalau kalian lihat ini sampai berlapis-lapis. Udah Type C ya seharusnya ya. Udah Type C, kita cek dulu di HP-nya. Oke, sudah Type C. Ya, oke, di sini saya sudah Type C. Terus kita dapat apa lagi nih? Dapat, saya yakin ini ada SIM tray-nya ya. SIM tray buat ngeluarin si SIM slot-nya. Dan ini pasti ada kitab-kitab yang tidak akan kita baca. Dan ini tadi OTG-nya. Nah, ini sepertinya ini kita dapat, oke, benar. Ini kita dapat earphone ya. Sebentar ya, saya keluarkan. Wah, earphone-nya juga. Oh, oke. Kita dapat earphone-nya yang nyambung, nyolok ya. Pakai Type C. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP, bukan beli HP, beli earphone buat si Samsung Galaxy Z kalian siap-siap harus beli earphone yang sambungannya, konektornya itu USB Type C. Oke, kita masukkan lagi ke sini. Jadi lumayan lengkap yang kita dapat dari Galaxy Samsung Galaxy Z ya, Galaxy Samsung. Tapi kesannya biasa aja ya, aksesorisnya juga biasa, nggak terlalu gimana-gimana banget. Oke, bukan bermaksud menjelekkan si Samsung, tapi yang istimewanya itu bukan aksesorisnya gitu. Yang istimewanya itu adalah si HP-nya yang bisa dilipat-lipat. Oke, kita akan langsung saja ke HP-nya. Ini kita singkirkan dulu. Oke, kita singkirkan. Ini juga kita singkirkan. Kita akan langsung ke HP-nya. Wah, ini HP-nya nih. Oke, kita akan coba buka. Ini dibagi dua ya. Sampai harus dibagi dua seperti ini si plastiknya. Oke ya. Oh enggak ya. Ternyata belakangnya bagi dua, seperti terbagi dua. Kalau kita, wah.
Oke, saya fokusin dulu. Kesan pertama setelah saya membuka plastiknya, mungkin terlalu nggak tahu ya kalau saya melihat flip-flip yang lain. Tapi ini terlalu kelihatan kayak dibagi dua. Terus yang depannya juga kelihatan. Nah, ada seperti itu ya, sambungan. Coba saya flip. Oke, seperti ini kesan pertama saya kalau misalkan lihat ini, itu keingetnya tuh kayak HP jadul yang kotak, ingat gak sih? Yang dulu banget itu yang Nokia ya kalau nggak salah ya. Terus kalau misalnya kita letakin di sini, itu backup ya. Ya, tapi not bad lah dengan desainnya. Ya, tapi kenapa desainnya jangan ya. Jadi kalau kita lihat sekilas desainnya itu mirip seperti kotak make up ya. Yang kesan pertama saya lihat, tapi ya sudahlah. Oke. Sekarang kita akan coba nyalakan apakah ini terlihat atau enggak. Kita akan coba nyalakan Samsung Galaxy Z Flip. Jadi flipnya, tapi agak nggak seperti HP jadul yang kalau kita flip itu dia langsung tep gitu ya. Ini kayak kalau ini masih bisa tuh. Jadi dia nutupnya pada saat sudah deket banget baru nutup. Oke, jadi di sini dia ada semacam pelindung ya, semacam ya. Kalau layar biasanya kan dia nggak ada ujungnya itu, tapi di sini ada ujungnya. Oke, jadi ada kamera. Tuh, jadi dia semacam protektor si screen-nya. Kalau kalian lihat di sini ada, tuh ya. Ini jadi saya nggak bisa lewat. Jadi itu mungkin semacam protektor buat si screen-nya. Oke, kita akan coba langsung aja. Oke, jadi ini adalah tampilan utama daripada Samsung Galaxy Z Flip. Ya begitulah kesannya. Saya kira kalau misalnya kita nyalakan si screen-nya itu dengan ada gambar, si batasnya itu tidak terlihat. Ini masih terlihat. Ya, coba saya kamera. Nah, sangat mengganggu sekali ya. Itu ada tuh, seperti ada. Ini kok jadi terang sendiri dia. Seperti ada batasan, ada kayak plastik gitu ya, plastik yang terlipat gitu. Kayaknya di luar daripada ekspektasi ya saya, yaitu seharusnya tidak ada lipatannya. Coba kita tutup. Oke, kalau ditutup. Kalau ditutup, lumayan ya. Jadi menarik juga. Jadi dia ada muncul jam dan juga baterainya dan juga tanggalnya. Ini informasi yang menarik, jadi kita nggak usah harus buka-buka handphone untuk melihat. Tinggal di tap mungkin atau sensor gerakan. Terus di sini kita akan melihat desainnya terlebih dahulu ya. Karena tadi saya tidak sabar untuk menyalakan. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita lihat desainnya daripada Samsung Galaxy Z Flip ini, yang seperti saya sudah katakan, kalau di depan itu saya masih kurang suka gitu, ada dekokannya gitu. Bilangnya dekokan tuh ya. Di sini tuh berasa banget gitu, ada dekokannya. Terus kalau misalnya di samping kanan itu ada power button dan juga volume button, dan sekaligus ini fingerprint sensor ya. Dan juga di belakangnya itu ada kamera 2, ada flash, yang tadi ada screen kecil di sini. Dan juga di sini ada belahannya untuk melipat. Terus di sini kosong. Di sebelah kiri dia ada slot buat SIM, tapi tidak untuk memori tambahan ya, karena internalnya aja udah 256. Lumayan sangat gede. Dan RAM-nya juga 8 GB. Nah, di bawahnya itu ada USB Type-C lubangnya, dan juga speaker dan mic. Terus di atasnya itu ada mic juga, ada lubang mic. Oke, untuk Galaxy Z Flip ini termasuk yang kategori ringan ya, dibandingkan dengan handphone saya itu, ini termasuk ringan. Ini nggak tahu ada casingnya nggak ya? Saya juga nggak tahu ya. Oke, kita akan coba ngoprek-ngoprek. Untuk home screen-nya, cepet banget ya, karena RAM-nya juga gede sekali.
GB. Jadi menarik. Tapi yang membuat tidak menarik itu ininya loh. Aduh, kenapa harus ada ya ininya? Saya entah sudah mengatakan berapa kali ada dekokannya itu gitu. Sangat mengganggu kalau menurut saya. Karena seperti ketidaksempurnaan di dalam handphone itu. Kalau mungkin bagi Samsung ingin cepat-cepat istilahnya mengeluarkan desain terbarunya dan orang lain belum pernah belum pernah mengeluarkan, tapi coba sempurnakan dikit lagi aja untuk menghilangkan ini. Satu poin itu sih yang saya dari tadi di luar daripada ekspektasi. Saya kira itu ini nggak ada loh. Saya entah udah ngomong berapa kali. Kalau ditekuk enak juga kayaknya, kayak mainan. Kalau agak keras ini bodinya ngegeter juga. Tuh ya, kalau misalkan saya agak keras dikit, ininya agak ngegeter. Oke, kita akan coba Antutunya aja deh. Kalau UI-nya saya yakin udah enak sih, udah cepet banget. Nah, untuk spesifikasi daripada Samsung Galaxy Z Flip ini, dia layarnya itu 6,7 inch ya, lumayan hampir 7 inch. Kalau biasanya itu di HP smartphone sekarang itu rata-rata 6 inch ya, 5,5, 5 inch. Tapi ini bisa 6,7 inch, sangat luar biasa. Dan beratnya itu kalau kita lihat itu cuman ya kira-kira hampir 200 graman lah ya. Kalau resolusinya itu 1080 kali 2636. Wah, luar biasa ya. Dan yang uniknya lagi jika kita menyalakan tadi saya itu, nah sensor fingerprintnya itu udah cepet ya, sama seperti kalau misalnya kita pakai fingerprint sensor yang belakang sini, itu sama cepetnya. Jadi dia bukan di layar tapi di samping sini. Oh, cepet ya. Tuh cepet sekali. Jadi ini bisa diandalkan. Dia desainnya bagus ya. Saya rasa kalau misalnya tadi saya pikir sih kalau misalnya digabung fingerprint sensor sama power button akan terjadi misalkan turn off yang tidak sengaja, tapi hanya butuh bukan ditekan ya, ditaruh saja, tidak usah ditekan. Jadi langsung ke buka gitu, kebuka, bahasa Indonesia banget. Nah, jadi secara fingerprint sensornya itu sudah sangat-sangat bagus ya. Dan nah, kamera depannya itu adalah 10 megapiksel. Wah, dan kalau misalnya kalian bikin video pakai kamera depannya itu resolusinya itu 2160. Jadi kalian mau misalkan bikin konten gitu pakai ini ya lumayan banget. Terus kamera belakangnya yang ini itu ada 12 dan juga ada. Nah, untuk kamera belakangnya itu sama-sama 12 megapiksel. Satu yang wide, satu yang ultra wide dengan LED-nya juga. Dan kualitas videonya juga sudah 2160 piksel atau 4K. Depannya bisa 4K, belakangnya bisa 4K. FPS-nya kalau yang depan itu 30 fps, yang belakang itu 60 fps. Nah, kalau kita lihat, kalau kita buka si aplikasinya, nah ini saya yang suka ya, selain yang tidak suka daripada tadi. Yang ini loh. Nah, yang ininya itu si kamera depannya benar-benar menyatu dengan layarnya ya. Kalau biasanya kan ada V-nya atau ada dekokan di situ, dekokan lagi ngomongnya, nanti keinget sama ini lagi. Ini kalau kita lihat benar-benar enak banget. Meskipun kayak ada hitam gitu di tengah, tapi meningkatkan kesan elegan daripada si Samsung Galaxy Z Flip ini. Oke, jadi kita akan coba kameranya aja ya. Nah, jadi ini adalah hasil foto dari kamera belakangnya. Yang pertama itu yang dikatakan tadi wide, dan kalau kita lihat detailnya 12 megapiksel. Dengan wide ya tidak terlalu detail, cukup lah ya. Jadi kita bisa lihat zoomnya bisa sampai zoom banget, tapi untuk detailnya masih ngeblur ya, masih kurang sih, tapi cukup lah. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang ultra wide nya. Jadi dengan jarak yang sama itu bisa jauh banget kelihatan kotornya, jadi meja kerjanya. Ya, jadi kalau kita
zoom sampai dekat sekali, itu ketajamannya berkurang dengan ini ya. Oh, ini kan bisa kelihatan jelas ya. Nah, untuk kamera depannya ya so-so lah ya, tidak bagus, tidak jelek ya, bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, ini yang beneran selfie, yang ini untuk selfie group, jadi dia lebih jauh. Kalau yang ini logo Arsenalnya nggak kelihatan, kalau yang ini logo Arsenalnya bisa kelihatan, cuman dia mirroring ya. Oke, jadi itu untuk kameranya. Ini yang ada filternya jadi berasa aneh juga ya. Nah, jadi itu untuk hasil kameranya. Jika kita lihat di bagian more itu masih ada yang lain, ada super slow motion dan segala macamnya. Banyak sekali yang bisa kita oprek-oprek di kamera ini. Ada live focus video. Jadi ini cocok banget buat vlogger. Dia fokusnya otomatis ya. Jadi nggak usah kita pencet-pencet gitu. Pencet-pencet. Masih kita fokus secara manual. Oke, jadi itu untuk kameranya. Nah, sebelum kita ke AnTuTu Score, saya mau satu lagi yang saya itu lumayan apa ya namanya ya, lumayan sebel. Sebel poin 2. Nah, kalau saya bandingkan dengan si HP saya, itu suatu merek, ketebalannya itu luar biasa. Nah, kita akan ukur berapa senti kalau misalkan si Galaxy Z Flip ini, Samsung Galaxy Z Flip ini kita flip. Kira-kira kalau di sini hampir 1,5 ya. Coba saya itu. Oke, hampir 1,5. 1,5 kita bulatkan saja 1,5. Dan handphone saya di sini ini sudah pakai casing, itu 1 senti ya. Jadi si Galaxy Z Flip ini ketebalannya 1,5 kali lipat daripada handphone biasa. Lumayan untuk menebalkan saku kalian daripada dompet. Tapi kalau misalnya kita buka, ketebalannya ya termasuk tipis sih, dia nggak sampai 1 cm, paling 0,75 seharusnya. Ini berapa nih? Ya benar, 0,75. Jadi termasuk yang tipis kalau dibuka. Cuman kan namanya Galaxy Z Flip, pasti kita tutup simpennya seperti ini. Tapi konsekuensinya tebal aja gitu. Oke, jadi itu dari segi yang saya sebel poin yang kedua. Mungkin nanti bisa ditambahkan seiring berjalannya waktu. Kenapa nggak dibikin tipis dulu aja gitu, baru kalian keluarkan produk ini? Curhat. Oke, jadi ini adalah skornya, yaitu 452/605. Katanya itu kalau dari segi CPU, dia mengalahkan dari 72% dari HP yang menggunakan aplikasi AnTuTu Score ini. Dan juga secara GPU itu mengalahkan 68%. Secara memori ya 75%. Secara apa ini namanya, data security-nya, data processing-nya dan segala macam itu 80%. Lumayan ya. Dan juga yang tadi saya sudah ungkapkan, nah cuman kurang satu nih, yaitu baterainya yang 3300 mAh saja. Ya, bisa dibilang agak kurang ya, karena di sini 3300 mAh itu ya sekarang itu rata-rata udah 4500 ke atas. Oke, jadi itu adalah AnTuTu Score-nya. Apakah worth it dengan harga yang sangat wow gitu, 20 jutaan? Saya kira dengan harga segitu, dengan performa yang segini ya tidak usah diragukan lagi ya. Tapi ya dengan kekurangan yang ada tadi, saya rasa saya harus menunggu dulu untuk misalkan Samsung itu memperbaiki si kekurangan-kekurangannya. Atau misalkan apakah ada brand lain yang bisa mengalahkan ketelitian atau model Samsung ini yang lebih bagus, yang lebih slim, dan juga ininya tidak ada apa itu namanya, dekokannya. Kalau kena cahaya itu kelihatan banget tuh ada dekokannya gitu.
Jadi begitu saja tes kita dan unboxing. Ya dibilang excited banget ya pada saat saya unboxing ini. Cuman untuk kesimpulannya, lebih baik kalian tunggu dulu aja seri-seri. Ya Samsung kan sering mengeluarkan seri-seri terbarunya ya. Dalam 6 bulan kita tunggu aja apakah ada seri terbaru daripada Samsung Galaxy Z Flip ini untuk merubah atau memperbaiki apa yang kurang dari Samsung Galaxy Z Flip ini. Jadi ya saran dari saya tunggu dulu aja. Dan kesimpulannya apakah worth to buy? Kalau misalkan kalian mengutamakan fungsi daripada HP itu sendiri, saya rasa ini bukan saatnya kalian membeli HP ini. Tapi kalau misalkan kalian gadget nerd, yang artinya wah saya harus beli ini untuk model terbaru, saya rasa ini patut dicoba sih karena sensasinya itu berbeda apalagi bisa begini. Oke, jadi begitu saja unboxing dan tes kamera, Antutu score dan juga desain dan segala macamnya. Jadi itu yang bisa saya temukan daripada Samsung Galaxy Z Flip ini di video ini. Jangan lupa di 10.000 subscriber Cikana gitu akan mengadakan giveaway. Nggak tahu giveaway-nya apakah Samsung Galaxy Z Flip ini, nggak tahu ya. Jadi kalian share aja video ini sebanyak-banyaknya agar semua teman-teman kalian, kerabat kalian bisa nonton dan mungkin kalian yang bisa mendapatkan giveaway daripada Chicken Egg. Oke, begitu saja video kita kali ini. Ciao. Nah, ini ada satu hal yang unik banget yang saya temukan. Mungkin kalian ada beberapa yang sudah mencoba, yaitu mode kameranya. Unik banget. Nah, kalau misalnya kalian begini, maka si layar yang atas ini menjadi layar untuk melihat si kameranya, hasil tangkapan kameranya, dan yang bawahnya ini adalah menunya. Unik banget. Terus pada saat kalian regangkan seperti ini, si menunya itu kembali ke atas. Kepikiran ya, Galaxy Z Flip ini membuat modenya seperti ini. Tapi untuk aplikasi lain apakah ada? Saya baru menemukan kamera aja sih. Tool yang lainnya sama aja. Jadi dia seperti melengkung gitu. Begitu juga dengan message dan juga on, pas banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau ketik tapi sayangnya nggak bisa diatur kayak gini ya. Jadi kayak tuh dia harus 180 derajat, dia nggak bisa kemiringan 150. Ya kalau misalnya kita begini tuh otomatis. Kalau kayak gini enak ya. Gitu gini enak banget gitu. Kita bisa ergonomisnya tuh dapet banget. Ini kita ketik angka kelihatan jelas. Terus apa yang kita lihat juga kelihatan jelas. Jadi itu kan rata-rata kalau dulu seingat saya itu HP Motorola segala macam itu flipnya itu nggak full, nggak begini, tapi dia begini. Tuh, aduh, susah banget. Jadi agak mendongak ke atas gitu. Kalau dibikin WA-an kan lihat kayak gitu kayak asik ya. Terus main game kayak Game Boy gitu, di sininya layar, di sininya kontrolernya asik juga gitu.